Selanjutnya itu akan ada paparan materi dari Kang Riki Nawawi, tapi sebelumnya saya juga akan menyampaikan ya profil singkat dari Kang Riki Nawawi. Nama lengkap beliau yaitu Riki Nawawi dengan gelarnya Magister Humaniora, lahir di Bayongbong, Garut, 18 November 1995. Masih muda banget ya beliau ya. Kemudian beliau menyelesaikan sarjana dari program studi sastra Sunda dengan konsentrasi filologi dari FIB Unpad Bandung. Kemudian beliau juga melanjutkan studi magisternya atau S2 di ilmu sastra dengan konsentrasi yang sama, konsentrasi filologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung. Dan saat ini beliau bekerja sebagai guru bahasa Sunda di SMA Al-Maksum. Selain itu juga aktif berkegiatan sebagai tim pendaftar cagar budaya Kabupaten Garut, editor di penerbit Rawayan, dan asisten peneliti di Asian Manuscript Digitalization and Indexion atau AMADI. Ya, jadi ini kayak sebuah penelitian internasional yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran Indonesia dengan La Rochelle University dari Prancis. Keren ya. Kemudian selain itu beliau juga aktif berorganisasi ya. Di antaranya yaitu Sekretaris Masyarakat Pernaskahan Nusantara untuk daerah Jawa Barat, dan juga pengurus bidang sastra di Lembaga Bahasa jeung Sastra Sunda, ya Kang Riki. Selanjutnya Sekretaris Kelompok Studi Budaya atau KSB di Rawayan, dan juga pendiri Mandala Pamas. Jadi nggak hanya itu sebenarnya, ada banyak sekali, tapi setidaknya ini mencerminkan keaktifan beliau di pekerjaannya atau di organisasi beliau selama ini. Gitu. Baik, langsung aja kepada Kang Riki Nawawi, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Silakan Kang. Terima kasih Kang Rudiansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Kang Riki, alhamdulillah. Selamat sore teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari PPIT Siamen yang telah mengundang saya, sehingga pada sore hari ini saya bisa bersilaturahmi di forum yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Prof. Arthur S. Nahlan, MHum, salah satu inspirator saya. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertatap muka meskipun secara daring. Sudah lama ingin bertemu, baru bertemu melalui tulisan. Salah satunya di Jurnal Budaya Sunda Rawayan. Wah, keren. Yang saya hormati juga teman-teman di PPIT Siaman, Mas Aku Kurniawan dari KJRI Guangzhou, Ibu Rena, dan para peserta sekalian. Pada sore hari ini saya akan menambah informasi mengenai kebudayaan Nusantara. Mungkin pada sore hari ini atau pada kesempatan ini saya akan bercerita lebih spesifik. Salah satu objek pemajuan kebudayaan yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Arthur, yaitu mengenai manuskrip. Selanjutnya saya izin share screen ya Kang Rudi dan teman-teman. Silakan Kang Riki. Teman-teman panitia barangkali boleh menjadikan Kang Riki co-host untuk sudah Pak. Sudah. Ya, silakan Kang Riki. Ya, sebentar. Pembahasan saya pada sore hari ini saya beri judul Jarambah Naskah Nusantara dengan subjudul Menapaki Jejak Kaum Intelektual Nenek Moyang Indonesia. Saya membuat bahasan ini sebagai apresiasi kepada teman-teman karena mengadakan sebuah acara tentang kebudayaan adalah sesuatu yang luar biasa dan sangat langka, apalagi ini diselenggarakan oleh kaum muda. Sejauh yang saya ketahui, kegiatan seperti ini selalu diselenggarakan oleh pemerintah, yang notabene para penyelenggaranya adalah para sepuh.
atau para pembina lah kalau dari tingkatan keorganisasian. Jadi saya sangat bangga dengan harapan mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, tidak berhenti di tahun ini. Naskah atau manuskrip sangat jarang diketahui, apalagi oleh kaum muda. Saya pun mengenal naskah atau manuskrip ketika saya masuk kuliah di Universitas Pajajaran. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa dari kebudayaan atau warisan leluhur kita. Nah, salah satunya kutipan dari naskah Sunda kuno yang berjudul Sang Hyang Siksa Kanang Karesian, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Bila ingin tahu telaga, tanyalah angsa. Bila ingin tahu hutan, tanyalah gajah. Bila ingin tahu laut, tanyalah ikan. Bila ingin tahu bunga, tanyalah kumbang. Nah, ini ditulis di abad 16 sebagai warisan Nusantara dari Sunda. Secara nilai akademis, naskah ini atau kutipan ini memberikan kita dorongan supaya berkegiatan ilmiah, khususnya dalam penulisan karya ilmiah kita harus misalnya mencari sumber yang kredibel, yang akurat, dan harus terpercaya seperti itu. Mengingat dan membaca tajuk dari acara ini, Napaktilas Bumi Pertiwi, saya menulisnya, mohon maaf, Tapaktilas Ibu Pertiwi. Seperti yang sudah kita ketahui, Tapaktilas saya membaca dari bahasa Sunda sebagai bekas atau jejak, bekas jalan yang pernah dilalui, kemudian Ibu Pertiwi, tanah air, dan tanah tumpah darah. Jadi saya membaca kegiatan ini itu sebuah upaya untuk flashback, menapaki jejak atau jalan sunyi orang-orang yang terdahulu asli Ibu Pertiwi atau Bumi Pertiwi yang kita sama-sama ketahui dari Nusantara, salah satunya saya dari Sunda, untuk diambil manfaatnya yang relevan dengan kehidupan sekarang. Kemudian judul Jarambah saya ambil dari bahasa Sunda yang artinya pergi bermain jauh dari rumah. Jadi kalau dulu di kampus di Universitas Pajajaran ada salah satu program namanya Jarambah, kegiatannya seperti hiking, jalan-jalan misalnya ke gunung untuk mencari sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini salah satunya yaitu manuskrip atau naskah kuno. Naskah pengertiannya diambil dari Peraturan Kepala Perpustakaan nomor 14, Perpustakaan Nasional nomor 14 tahun 2014, yang isinya yaitu semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Saya sengaja mengambil objek bahasa naskah karena saya menyadari sangat banyak warisan budaya Nusantara. Ada yang tak benda, ada yang bersifat kebendaan. Naskah salah satu warisan budaya bersifat kebendaan yang bisa dikaji melalui dan bisa ditetapkan juga sebagai benda cagar budaya. Dari sekian naskah atau manuskrip yang ada di Nusantara, salah satu penghasil atau salah satu tempat menulis dan menyalinnya itu, ternyata ada di kampung halaman saya, di Kabupaten Ciburui, tepatnya di Bayongbong, Kabupaten Garut. Dan yang sangat luar biasanya lagi, ternyata objek penelitian saya ini sudah menjadi wacana internasional juga. Banyak di antaranya La Rochelle University tertarik untuk melakukan penelitian internasional untuk mengindeksasi teks-teks yang ada di sana, yang ada di dalam naskah Sunda kunonya, ke dalam bentuk mesin pencari yang bisa diakses oleh kita. Teman-teman nanti bisa akses sendiri di website ya dengan nama amadi.unpad.ac.id. Dulu tempat ini digunakan sebagai lembaga pendidikan dengan sebutan Mandala. Ditulis sejumlah aksara, diantaranya aksara Sunda kuno, menggunakan pisau pangot dan media daun lontar.
Nah, selanjutnya untuk lebih memahami dan mengetahui tentang tempat ini, kembali saya izin untuk share screen ya teman-teman, satu video tentang Kabuyutan Ciburui. Sebentar ya. Berada di bawah kaki Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat, tersimpan cerita sejarah di dalamnya. Salah satunya adalah keberadaan situs Kabuyutan Ciburui yang berada di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong. Dahulu, tempat ini sering dijadikan arena adu kekuatan para jawara di Pulau Jawa. Salah satunya adalah putra dari Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Kian Santang. Sekarang saya sudah berada di situs Kabuyutan Ciburui, Kota Garut. Lihat dari sisa-sisa peninggalan di sini, Kang. Boleh. Di situs Kabuyutan Ciburui ini juga tersimpan berbagai benda pusaka serta naskah-naskah kuno yang konon merupakan peninggalan Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang. Nah ini ya, Kang ya. Benda pusaka dari peninggalan. Dari peninggalan Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang dan rekan-rekannya. Sebelum benda pusaka tersebut dikeluarkan, Kang Ujang melakukan ritual untuk memohon izin. Dengan ini peninggalan-peninggalan zaman dulu yang dipakai untuk membuka ataupun memulainya acara. Nah, ini yang dibilang kujang disebut kujang, iya. Boleh dipegang, Kang? Ya, boleh. Oh, ini kujangnya. Ini dulunya milik siapa, Kang? Milik Pasundan, Raja Pajajaran. Nah, kalau ini yang dinamakan Prabu Kian Santang. Oh, ini miliknya Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang itu banyak senjata ataupun barang-barang yang dijadikan bahan jimat ataupun senjata apuh gitu. Ini sendiri jenisnya apa, Kang? Kujang atau? Kujang, tumbak. Kujang kalau kujang itu kepunyaan Prabu Siliwangi. Ini apa, Kang? Ini? Nah, ini yang dinamakan naskah-naskah dalam perjalanan dulu itu. Ini sendiri yang dinamakan, yang disebut daun lontar itu ya, Kang? Oh, jadi bentuknya seperti ini. Ini yang dipegang Kang sendiri, nulisin apa, Kang? Ada artinya nggak, Kang? Nah, ini masalah ilmu-ilmu. Ya, ilmu pembikinan obat tradisional untuk tata cara pengobatan. Sebentar teman-teman, saya izin share screen lagi PowerPoint. Tadi kita sudah sama-sama menyimak Kabuyutan Ciburui itu seperti apa, beserta nilai-nilai historis, kemudian mitosnya juga, dan yang menyebabkan banyak dari generasi muda yang pertama tidak tahu, dan ketika tahu tidak mengenal jati diri atau eksistensi Kabuyutan Ciburui itu seperti apa. Kenapa objek Kabuyutan Ciburui masuk ke dalam program Dua Dunia di Trans 7? Mungkin citra tempat ini dikenal masyarakat hanya sebatas tempat ya yang dianggap sakral, kemudian tempat banyak hantu mungkin, tetapi tidak mengenal eksistensi yang sebenarnya, bahwa pada masanya itu tempat yang sangat luar biasa, tempat aktivitasnya kaum intelektual. Nah, salah satu fenomena sampai sekarang, naskah yang ada di sana
tidak bisa dibaca oleh masyarakat sekitar. Jadi tempat ini itu seperti obor, seperti lilin yang tidak bisa menyinari. Jadi apinya itu tidak bisa dirasakan hangatnya oleh masyarakat setempat. Nah, itu salah satu fenomena yang harus kita sama-sama pikirkan bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Padahal membaca, mengkaji, menghayati naskah yang terdapat di Kabupaten Ciburuy khususnya, ada dasar hukumnya. Salah satunya tadi Prof. Arthur menyebutkan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di salah satu pasal disebutkan ada 10 OPK, nah salah satunya manuskrip atau naskah. Naskah atau manuskrip itu sendiri adalah wujud konkret tulisan tangan yang di dalamnya kembali mengandung teks. Teks itu pemikiran-pemikiran, informasi tentang kegiatan-kegiatan pada masa lalu. Yang tentu ketika kita membacanya kita akan berwisata sejarah lah melalui naskah atau manuskrip kuno. Ketika kita lahir di Nusantara, di Indonesia, itu merupakan suatu takdir yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dipilih. Tetapi ketika kita bersikap sebagai orang Indonesia, itu merupakan sebuah pilihan. Nah, landasan-landasan untuk bersikap, berpikir, berperilaku, atau bertindak, salah satunya bisa kita ambil dari para pemikir bangsa, para pemikir Nusantara, salah satunya yang tertuang dari naskah-naskah Nusantara, naskah Sunda diantaranya. Naskah Sang Hyang Jati Mahapitutur ini diantaranya karya nenek moyang Indonesia yang ditulis di media bambu. Naskah ini maksudnya naskah ini termasuk naskah Sunda kuno yang ditulis di atas 6 bilah bambu koleksi Perpustakaan Nasional menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Isinya bisa teman-teman baca sendiri ya. Jadi naskah-naskah khususnya yang ada di Kabupaten Ciburuy itu kategorinya pra-Islam, jadi sebelum mengenal agama Islam, Hindu-Buddha lah. Selanjutnya naskah yang ditulis di di kertas daluang atau kulit pohon saeh. Ini sama menggunakan aksara Sunda kuno. Nama naskahnya naskah Waruga Guru. Ditulis di abad 17-18, ini termasuk naskah yang paling muda. Kemudian ini ada naskah Sutasoma atau kita mengenal dengan Kitab Sutasoma. Di naskah ini tersurat satu kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sebagai semboyan negara kita, berbeda-beda tetapi satu jua. Ternyata itu merupakan buah pemikiran nenek moyang Nusantara dan wujud tulisannya ini loh menggunakan aksara Bali dan bahasa Jawa kuno. Nah, ini sejumlah naskah lainnya yang ada di Nusantara, dari Sumatera Selatan ternyata ada juga yang ditulis di bambu, di Bugis, Sulawesi Selatan, kemudian di Batak, dan ada lagi yang ditulis di kertas, dan ada juga naskah lontar selain dari Sunda. Ini naskah tambahan lainnya. Teman-teman juga bisa mengaksesnya di internet. Sejumlah lembaga sekarang sudah ada yang mendigitalisasinya, sehingga kita pun bisa mengaksesnya secara gratis dan bisa membacanya juga. Selain media tulis, dulu nenek moyang kita menulis tidak dengan ballpoint atau tidak dengan alat tulis seperti yang kita pakai sekarang, tetapi dengan salah satunya pengutik atau pangrupak atau pesopangot yang ada di Kabupaten Ciburuy, sebuah pisau yang lancip yang digunakan untuk menurih daun lontar. Kemudian untuk menghitamkannya itu menggunakan minyak kemiri. Jadi salah satu teknologi pada zaman dahulu dalam kegiatan ilmiah ya. Ternyata kita sangat kaya akan budaya, salah satunya aksara Nusantara, aksara daerah. Tidak setiap bangsa di dunia ini memiliki aksara. Meskipun ada bahasa, belum tentu ada aksara. Oh, ternyata di Nusantara, Indonesia, banyak suku bangsa yang ada bahasanya, ada aksaranya. Dan kita harus reus atau bangga. Salah satunya dengan membaca sebagai pintu untuk memahami para pemikiran tadi sebagai landasan bersikap kita menjadi orang Indonesia yang berkarakter.
Naskah-naskah Nusantara tidak hanya disimpan di Indonesia, tetapi ada juga yang disimpan di luar negeri. Selain dari Kabupaten Ciburuy, khusus yang ada di Indonesia, disimpan di lembaga-lembaga yang sudah kita ketahui, di Perpustakaan Nasional, di Museum Sri Baduga, dan di sejumlah tempat lainnya. Di mancanegara ada di Leiden, di Inggris, dan di sejumlah tempat lainnya. Nah, ada yang menarik, ternyata di naskah Sunda kuno tersurat informasi hubungan Tiongkok dan Sunda yang tertulis di dalam naskah Sunda kuno abad 16-17. Dosen saya, Pak Mamat Ruhimat, dosen dari Sastra Sunda dan Prodi D4 Tiongkok Universitas Pajajaran, beliau membuat sebuah karya ilmiah. Salah satunya dari naskah Sang Hyang Siksakanda Karesian yang ditulis pada tahun 1518 menjelaskan tentang bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan di Tatar Sunda pada zaman dahulu. Ternyata ada 55 bahasa. Nah, bahasa Cina merupakan bahasa yang pertama disebutkan. Menurut beliau, ini menunjukkan bahwa bahasa Cina merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam pergaulan, terutama dalam urusan perdagangan. Selain bahasa, di naskah Sewaka Dharma yang ada di Kabupaten Ciburuy, Sri Ajiana, Bujangga Manik, Dharma Jati, Kawi Pangeyekan, dan Carita Ratu Pakuan, seperti yang tadi sebelumnya disampaikan oleh Prof. Arthur, tersebut sejumlah produk-produk unggulan berkualitas tinggi yang berasal dari Tiongkok. Nah, produk-produk tersebut diantaranya kaca atau gelas kristal, kain, perak, besi, tembaga, emas, tempat sirih, tali, dan batu mulia. Kaca merupakan produk Tiongkok yang paling banyak disebutkan dalam naskah Sunda kuno. Kaca produk Tiongkok ini disebutkan sebagai kaca Cina. Jadi itu teman-teman salah satu kearifan lokal sebagai hasil interaksi orang Nusantara dengan Tiongkok yang bisa dijadikan landasan untuk bersikap bagaimana kita menjaga kerukunan, toleransi, dan lain sebagainya. Tentu nilai-nilai kearifan lokal lainnya masih banyak dan menunggu urunan tangan kita. Kalau misalnya kita sebagai generasi muda enggan atau tidak mau menengok dan mendekati warisan budaya kita, tentu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, budaya Nusantara kita ini akan rusak, menghilang. Tentu jejak-jejaknya pun, pemikiran-pemikirannya pun akan lenyap dari dunia ini. Sekali lagi, dengan adanya ini, suatu cara yang luar biasa dan harus terus dilanjutkan. Ada nasihat lagi dari penulis naskah Sunda kuno yang berjudul Sewaka Dharma, penulisnya Buyut Nidawit. Artinya, yang membaca sungguh-sungguh janganlah hanya dilihat, dengarkan, lalu resapkan, petuah, lalu ikuti. Itu salah satu naskah Sewaka Dharma yang terdapat dari skriptorium atau tempat menulis dan menyalin naskah kuno di Kabuyutan Ciburuy, Garut. Demikian informasi dan paparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Riki atas pemaparan menarik dan luar biasanya ya. Jadi kita kayak tercengang nih, sekaligus kayak sedang menghayal gitunya. Oh, ternyata dulu teh Tiongkok dan masyarakat Pasundan atau bumi Pasundan itu udah menjalin hubungan baik begitu ya Kang Riki. Betul, dan Kang Riki ini menjadi salah seorang yang turut serta di dalam mengamati naskah-naskah masa lampau gitu, termasuk tadi naskah-naskah Sunda yang juga menghantarkan Kang Riki untuk lulus di program studi sastra Sunda, kemudian ilmu sastra juga ya Kang Riki. Ya, gitu. Nah ternyata naskah itu nggak hanya menjadi bongkahan begitu ya, bongkahan arsip di gudang gitu, tapi ternyata kalau kita telusuri, kita pelajari dengan baik, dengan tekun, ternyata bisa bisa menjadi sumber informasi yang barangkali kita sebagai generasi muda hari ini bisa belajar banyak dari
masyarakat terdahulu begitu ya Kang Riki gitu. Dan di Medan sendiri kita sedang berkoordinasi terus nih dengan Kang Riki. Di Medan ternyata ada banyak Kang Riki. Mungkin nanti bisa juga menjalin koordinasi dengan Prof Arthur, kemudian ada juga Kang Wibowo, Mas Wibowo, untuk kita saling bersinergi. Gimana nih? Ada banyak naskah-naskah menarik yang barangkali bisa kita terus kuak, kita terus pelajari di banyak tempat, termasuk di Medan ya. Misalnya di Museum Chong Api Mansion ada banyak sekali naskah-naskah kuno dengan bahasa Mandarin yang lama, sementara saya nggak pelajari itu ya, saya belajarnya yang modern. Jadi kadang-kala saya kesulitan untuk membacanya ataupun menerjemahkannya, sehingga masih sedikit sekali teman-teman ataupun Bapak Ibu dosen yang menelusuri itu. Barangkali nanti kita bisa melakukan kolaborasi, bersinergi dengan Prof Arthur, Kang Riki, dan juga tadi Mas Wibowo, Ibu Chen, dan juga teman-teman mahasiswa untuk melakukan mini riset atau mungkin pendigitalisasian naskah-naskah ini. Karena memang naskah ini semakin hari akan semakin buruk kondisinya kalau nggak ditangani dengan baik. Begitu ya, Kang Riki. Betul, Kang. Baik, gimana? Jocelyn tertarik nggak untuk mengambil riset nih, kajian filologi nih? Wah, susah banget Bang, mesti pelajarin dari akarnya lagi itu. Dari awalnya ya, nanti bisa Iya. belajar nih dengan Kang Riki atau Prof Arthur juga. Keren banget buat saudara Riki Nawawi buat pemaparan materinya yang moga-moga berguna ya buat kita. Amin, sangat-sangat berguna sekali.